Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai motivasi dan kebutuhan konsumen. Saya Ayu Sulastri dari Perbankan Syariah C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arti dan model motivasi. Saat ini banyak sekali kata motivasi yang sedang beredar di masyarakat. Banyak juga motivator yang sedang naik daun. Motivasi sangat dibutuhkan untuk lebih bersemangat dan memacu diri. Motivasi tidak hanya berbentuk kata, akan tetapi dorongan yang kuat dari dalam diri. Motivasi berasal dari suatu harapan untuk mendapatkan suatu hasil. Di makalah ini kita akan membahas tentang motivasi. Apa itu motivasi? Yuk simak baik-baik video ini. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti mendorong atau menggerakkan. Jadi, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan psikologis dari dalam diri seseorang yang menyebabkan ia berperilaku secara tertentu, terutama di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, itu dia pengertian dari motivasi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang model motivasi. Model motivasi itu ada 3. Yang pertama, model tradisional menurut Taylor, yang kedua, model hubungan manusia menurut Mayo Elton, dan yang ketiga, hubungan sumber daya manusia menurut MC Gregor. Kita akan membahas model tradisional menurut Taylor terlebih dahulu. Taylor berpendapat bahwa model tradisional itu memberikan inisiatif. Pada model tradisional ini, dalam memotivasi bawahannya, seorang pemimpin harus menggunakan sistem, bukan harus sih. Jadi, seorang pemimpin dapat menggunakan inisiatifnya. Contohnya itu seperti ini. Jika seorang pegawai atau bawahan semakin rajin dalam pekerjaannya, maka seorang pemimpin dapat memberikan gaji atau penghasilan yang lebih besar. Bisa dibilang itu bonus atau insentif. Taylor juga berasumsi seperti ini. Manajer mengetahui mengenai pekerjaan lebih baik daripada karyawan. Pada dasarnya karyawan itu malas dan hanya dapat diberi motivasi dengan uang. Menurut asumsi Taylor, semakin banyak yang dihasilkan oleh karyawan-karyawan, semakin besar pula upahnya. Contohnya komisi yang diberikan kepada wiraniaga. Nah, itu dia model tradisional menurut Taylor. Kita lanjut ke model motivasi yang kedua, yaitu model hubungan manusia menurut Mayo Elton. Mayo Elton berpendapat bahwa model hubungan manusia itu mempertimbangkan kebutuhan sosial. Jadi menurut Mayo, pekerjaan yang membosankan dan dilakukan secara berulang-ulang akan menurunkan motivasi pegawainya. Dalam hal ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan motivasi pegawainya melalui pemenuhan kebutuhan sosial mereka, sehingga hal itu dapat membuat mereka merasa berguna dan penting di dalam pekerjaannya. Kebosanan dalam bekerja yang berulang-ulang merupakan faktor yang menurunkan motivasi. Kontak sosial juga membantu menciptakan dan mempertahankan motivasi. Nah, itu dia penjelasan dari motivasi hubungan manusia menurut Mayo Elton. Kita lanjut ke model motivasi yang ketiga, yaitu model sumber daya manusia menurut McGregor. McGregor berpendapat bahwa model sumber daya manusia itu menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Jadi di pendekatan sumber daya manusia ini mengarahkan bahwa pegawai perlu dimotivasi, tetapi tidak hanya dalam bentuk uang ataupun kepuasan lainnya, tetapi juga bisa dengan kebutuhan akan pencapaian dari pekerjaan yang lebih berarti. Pegawai cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik di pekerjaannya. Oleh karena itu, pegawai dapat diberi tanggung jawab yang lebih banyak dalam melaksanakan tugas berdasarkan atas dasar minat dan kemampuannya. Tidak mungkin seorang atasan memberikan tanggung jawab lebih banyak kepada si pegawai, tetapi si pegawai tidak atas dasar minat dan kemampuannya. Nanti itu malahan jadi
bakal membuat si pekerjaannya itu berantakan gitu. McGregor juga mempunyai dua asumsi, yaitu teori X dan teori Y. Teori X sebagai pandangan tradisional dalam diri orang terdapat sikap tidak suka akan pekerjaannya, meskipun mereka menganggap pekerjaan itu perlu, tetapi mereka akan menghindari si tanggung jawab tersebut. Sedangkan teori Y itu teori Y lebih optimistik. Orang ingin bekerja dan memperoleh kepuasan dari pekerjaan tersebut. Berikutnya tentang teori kebutuhan. Yang pertama, teori Maslow. Abraham Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan menunjukkan bahwa individu memiliki dorongan yang tumbuh secara terus-menerus, yang memiliki potensi besar. Sistem hierarki kebutuhan dikembangkan oleh Maslow merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hierarki kebutuhan meliputi 5 kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kelima tingkat kebutuhan diantaranya: yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan ego, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, air, udara, rumah, pakaian, seks. Kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Perilaku yang menimbulkan ketidakpastian berhubungan dengan kelanjutan pekerjaan atau yang merefleksikan sikap dan perbedaan. Kebijakan administrasi yang tidak terduga akan menjadi motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap tahap hubungan kerja. Ketiga, kebutuhan sosial berdasar kepada perlunya manusia berhubungan satu sama lain, seperti rasa memiliki dan dimiliki, diterima dan dihormati. Keempat, kebutuhan ego, yaitu kebutuhan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan, seperti status, pengakuan, hargaan, dan martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri. Kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. Dan kondisi kehidupan industri modern hanya memberi sedikit kesempatan untuk kebutuhan mengaktualisasikan diri untuk menemukan pernyataan. Dua dalil utama dapat disimpulkan dari teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu pertama, kebutuhan kepuasan bukanlah motivator suatu perilaku. Kedua, bila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, maka kebutuhan yang lebih tinggi akan menjadi penentu perilakunya. Jika pekerjaan telah memenuhi beberapa kebutuhan yang lebih tinggi, maka hal tersebut akan menentukan dalam motivasi kerja. Tingkat aspirasi sangat berhubungan erat dengan hierarki kebutuhan, dan sikap akan menentukan jalan yang akan ditempuh seseorang untuk pencapaian kebutuhannya. Kategori kebutuhan yang paling pokok yang dikemukakan Maslow adalah aktualisasi diri. Keyakinan akan hal ini merupakan dasar asumsi teori Y. McGregor tentang motivasi yang didasarkan pada pengaturan diri, pengendalian diri, motivasi, dan kematangan. Selanjutnya, teori motivasi McClellan. McClellan menyampaikan teori motivasi yang sangat erat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Teori tersebut menyatakan ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang kuat, dampaknya adalah memotivasi seseorang untuk menggunakan perilaku yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan. Inti dari teori ini adalah bahwa kebutuhan dipelajari melalui adaptasi dengan lingkungan seseorang. Karena kebutuhan dipelajari, perilaku yang diberikan cenderung terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi. 3 kebutuhan menurut teori ini yaitu: pertama, kebutuhan sukses, kedua, kebutuhan afiliasi, dan ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan sukses
yaitu keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Kebutuhan afiliasi yaitu kebutuhan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman yang bisa menemaninya, ingin dimiliki oleh orang-orang sekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Dan kebutuhan kekuasaan yaitu keinginan seseorang untuk bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Materi selanjutnya yaitu motivasi dan strategi pemasaran. Terdapat dua aplikasi penting teori motivasi dalam strategi pemasaran, yaitu segmentasi dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Pemasar bisa menggunakan teori Maslow untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, proses ini dilakukan pada saat produk atau jasa yang dipasarkan bisa diarahkan pada target pasar berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen. Misalnya, sebuah mobil sedan mewah diperuntukkan bagi konsumen yang memiliki kebutuhan akan ego dan aktualisasi diri, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan transportasi. Kedua yaitu positioning. Positioning adalah citra produk yang ingin dilihat oleh konsumen. Nah, kunci dari positioning yaitu persepsi konsumen terhadap produknya dan menggunakan diskriminatif untuk membedakan produk. Produsen mungkin menginginkan produk atau mereknya dikenal di benak masyarakat sebagai produk yang unik, yang berbeda dari produk pesaing. Misalnya, sebuah iklan mobil BMW memposisioningkan sebagai mobil yang eksklusif, yaitu kendaraan bagi konsumen yang sukses, berkuasa, dan orang penting. Dengan ungkapannya, siapapun yang duduk di dalamnya adalah orang penting. Ada juga yang berpendapat bahwa implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran tidak hanya segmentasi dan positioning, tetapi ditambah dengan targeting, di mana targeting ini dilakukan setelah terlaksananya segmentasi pasar. Dan materi yang terakhir, pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam meriset konsumen dan riset pemasaran. Pengukuran motivasi bisa diketahui melalui pertama, peneliti melakukan survei kepada konsumen untuk mengungkapkan kebutuhan dan motivasi konsumen. Yang kedua, kebutuhan dan motivasi konsumen diukur dengan instrumen kuesioner, di mana sejumlah pertanyaan diajukan kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsumen melaporkan motivasi dan kebutuhan sebagaimana ditanyakan kepadanya. Metode ini biasa dikenal dengan metode pelaporan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.